Ada satu prinsip ketika kita mengenal Tuhan yang perlu selalu kita ingat, bahwa kita ini sangat tergantung pada Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya, jadi semakin kita bertumbuh mengenal Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa kita ini memang sangat bergantung pada Tuhan. Tetapi di sisi lain, Paulus berkata di Filipi 4 ayat 13, dia bilang, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadi dengan kata lain, di satu sisi kita ini tidak bisa berbuat apa-apa selain kita itu bergantung kepada Tuhan, tetapi dengan sendirinya dampaknya, ya, kalau kita lihat dari sisi lain, jadi ya, segala perkara itu dapat kita lakukan, dapat kita hadapi. Tetapi bisa kita hadapi itu karena kita itu bergantung kepada Tuhan. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, "I can do all things through Christ who strengthens me." Aku dapat melakukan apa saja melalui Kristus yang menguatkan aku. Ya, terjemahan Amplified Bible yang klasik itu mengatakan, "I have strength for all things." Ya, aku punya kekuatan untuk segala sesuatu yang kuhadapi. In Christ who empowers me. Ya, di dalam Kristus yang menguatkan aku atau memberi kekuatan kepada aku. I am ready for anything. Aku siap untuk apa saja. And equal to anything. Ya, dan bisa untuk menghadapi apa saja. Through Him, ya, melalui Dia yang memasukkan kekuatan di dalam aku ini, ya, kekuatan di dalam ini ke dalam aku, ya. Lalu dikatakan aku cukup, ya, dalam segala hal. Aku bisa mencukupi diriku karena Kristus yang mencukupi aku, ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mungkin pernah belajar, ya, misalnya self development, ya, kita diajar untuk mengatakan Anda bisa, ya. Kalau Anda katakan Anda bisa, itu betul, ya. Memang ada power dari manusia itu, ya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, manusia yang sudah jatuh dalam dosa pun bisa merancang menara Babel, ya. Dan dikatakan di situ, ya, di Kejadian pasal 11 itu Tuhan bilang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana, ya. Ada power yang Tuhan berikan di situ, ya, dalam kekuatan dalam jiwa manusia. Nah, itu juga sebabnya, ya, orang-orang mungkin yang menyebut diri mereka sebagai komunis, ya, negara-negara komunis kayak Uni Soviet, ya, berapa sekian tahun yang lalu, mereka juga bisa buat pesawat angkasa luar, ya, bisa mengirimkan manusia dengan pesawat teknologi canggih, walaupun mereka, ya, tidak perlu doa seperti yang mungkin kita pikirkan, ya. Karena ada power memang. Tetapi kita belajar ketika kita kenal Tuhan bahwa kita semakin tergantung kepada Dia. Dan apa yang manusia bisa buat dengan kekuatan jiwanya itu tetap terbatas, ya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka sangat banyak sekali hal-hal yang mustahil itu bisa kita hadapi. Ya, yang nampaknya supernatural itu menjadi hal yang biasa, ya, kalau kita tergantung atau bergantung kepada Tuhan. Dan kita semakin sadar bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk berdoa pun kita butuh bantuan dari Roh Kudus, ya, untuk mengajari kita bagaimana seharusnya kita itu berdoa, ya. Jadi ini hal yang penting
Yang berikutnya ya, coba kita lihat Filipi 2 ya, ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus ini sedang dipenjara waktu itu ya. Dia tulis surat kepada jemaat di Filipi dan dia beri encouragement ya, memberi kekuatan kepada jemaat yang dia layani, dan dia katakan bahwa kalian harus tetap kerjakan keselamatan ya dengan takut dan gentar. Tapi kemudian dia tekankan di ayat 13 ya, dia ingatkan, karena sebenarnya Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, ya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Jadi sebenarnya semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bergantung kepada Dia, akan semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita. Itu memang dari Tuhan. Dan ternyata ketika Dia munculkan keinginan itu, Dia juga yang akan memampukan kita bisa melakukannya. Tetapi perlu kerjasama dari kita. Ya, kehendak bebas itu ada pada kita, mau apa enggak ya. Dia berikan dorongan buat kita ya. Misalnya hal sepele, Dia berikan kerinduan kita untuk bangun lebih pagi untuk berdoa misalnya ya. Yang biasanya kita bangun mungkin jam 5 ya. Dia gerakan ayo lebih pagi ya, mungkin 4:30 atau jam 4, ya itu dia gerakan itu. Nah, kita mau apa enggak? Waktu kita mau, kekuatan itu akan muncul ya. Ya, untuk kita melakukan apa yang Dia taruh di hati kita. Lalu Roma 11 ayat 36 ya. Ini satu ayat yang juga perlu kita ingat baik-baik ya. Dikatakan di sini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kadang-kadang dalam kegiatan rohani ya, pelayanan, tanpa sadar ayat ini kita lupakan ya. Jadi kita bisa bilang bahwa segala sesuatu dari Dia ya. Tapi bukan oleh Dia, oleh saya ya, oleh kita kepada Dia. Jadi kita kerjakan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk Dia. Tapi dari saya, dari uang saya, dari kekuatan saya, dari talenta saya ini, karena saya punya ini makanya bisa begini ya. Makanya Musa itu waktu dia merasakan tuntunan dari Tuhan bahwa dia itu akan jadi pemimpin menyelamatkan umat Israel, dia berpikir karena dia itu orang penting di Mesir, dia bisa lakukan hal itu dengan cara dia. Nah, ternyata dia diasingkan lagi 40 tahun ya. Ketika dia membunuh orang Mesir, dia akhirnya takut, dia melarikan diri. 40 tahun diasingkan di padang gurun, waktu dia muncul lagi udah hilang rasa percaya dirinya itu ya. Sehingga akhirnya dia makin sadar bahwa memang itu dari Tuhan. Nah, kita perlu belajar bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan juga dalam pelayanan itu asalnya dari Dia ya. Entah itu visi, keinginan, kerinduan ya. Lalu oleh Dia, oleh Tuhan ya, bukan kekuatan kita. Memang kita punya uang, kita punya talenta, kita punya skill ya. Tapi kita mesti belajar mengizinkan Tuhan yang menggunakan apa yang kita punya itu, yang Dia berikan kepada kita dengan cara Dia. Ya, lalu akhirnya kembali kepada Dia ya untuk kemuliaan namanya. Ya. Jadi bukan lagi oleh kuat gagah kita ya. Ada lagunya dulu suka dinyanyikan ya, bukan kuat, bukan gagahku ya, tapi oleh Tuhan ya. Semuanya berasal dari Dia ya. Dan kekuatan itu juga berasal dari Dia, kemampuan itu Dia yang memberikan. Nah, bagian kita sebenarnya itu cuma tombol mau apa enggak ya. Lalu setelah itu akhirnya kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan Dia.
Nah, kemudian Paulus kalau kita lihat ya di surat Timotius, ini Paulus sudah mencapai puncak pelayanannya dan dia akan selesai. Ya, dia tulis surat yang terakhir, ya, dia bilang begini, ya, di 2 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi dia mau bilang, ya, ada 3 peran penting yang perlu kita ingat ketika kita melayani Tuhan, yaitu kita perlu ingat bahwa kita ini seperti seorang prajurit, tapi juga seperti seorang olahragawan, dan juga seperti seorang petani. Ya, seorang prajurit itu kalau sedang berjuang, dia fokus, dia tidak memikirkan soal-soal penghidupannya, karena tujuannya supaya ia berkenan kepada komandannya. Jadi dalam hidup kita ini juga, kita melayani, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, kita tahu bahwa tujuan kita ini supaya kita senantiasa didapati berkenan ya kepada Dia. Artinya yang kita lakukan itu memang sesuatu yang memang Dia inginkan, Dia rencanakan dalam hidup kita, sehingga kita berkenan kepada Dia, ya. Nah, itu prajurit, ya. Dan dengan sendirinya kalau prajurit pergi berperang kan semua kebutuhan untuk dia pergi perang yang sediakan ya negara yang mengutusnya, ya. Kalau ada yang masuk jadi sekolah, ya, masuk akabri gitu, maka begitu masuk, ya, diterima, ya, tanda tangan itu bahwa sejak hari itu menjadi milik negara, ya. Jadi kapan saja disuruh pergi berangkat perang, berangkat, ya, nggak bertanya lagi, nggak izin dulu, nggak seperti itu, ya. Dan itu prajurit. Lalu mau berangkat kemanapun semua disediakan, ya, pesawatnya untuk pergi ke tempat, ke medan pertempuran, senapannya, ya, seragamnya, konsumsinya, semua disediakan, cuma tinggal ikut aja, ya. Sudah ikut latihan, ya, semuanya, semua disediakan, ya. Tentu dia juga punya penghasilan untuk keluarganya dan ada juga perlindungan buat keluarganya dan banyak sekali. Jadi dia bisa fokus untuk melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit. Ya, itu prajurit. Lalu olahragawan, Paulus juga bilang bahwa kalau olahragawan tuh mau bertanding, ya, pertama ya dia tentunya dia tujuannya mau menang, ya. Dia ingin mendapatkan mahkota sebagai juara, ya. Jadi ada satu sasaran, tekad untuk menang, dan itu yang membuat dia mau berlatih melakukan bagian dia. Sementara orang lain tidur, dia perlu latihan terus, ya, lakukan bagian dia dengan baik. Tapi di sisi lain dia juga perlu belajar aturan-aturan olahraganya seperti apa, supaya jangan dia kena diskualifikasi, ya. Kalau main sepak bola misalnya, ya, nggak boleh kena tangan, ya, hanya boleh kaki, ya, kepala mungkin, atau kadang itu ke dada, ya, tapi tidak boleh kena tangan kecuali kiper, ya. Jadi aturan-aturan itu harus dipelajari, ya, diketahui dan bergerak dalam peraturan-peraturan tersebut, ya, supaya nggak kena diskualifikasi. Itu sebabnya kita terus perlu belajar hukum-hukum kerajaan, perlu belajar firman Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam jalan-jalannya yang Dia tetapkan buat orang-orang percaya, ya. Lalu yang ketiga, ya, sebagai petani. Nah, petani ini punya prinsip, ya, bisa katakan di sini bekerja keras, ya. Ada bagian yang dikerjakan. Dia menabur benih, dia tahu pasti benih ini akan tumbuh, ya. Tentu dia perlu sirami, dia perlu kasih pupuk, ya. Tapi benih itu harus ditabur. Dia punya iman bahwa kalau dia tabur, dia lakukan dengan baik, dia akan menuai. Nah, hal yang sama dalam melayani Tuhan juga begitu. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia, ya. Kita percaya bahwa ini perintah Tuhan, ini dari Tuhan, kita lakukan dalam tuntunannya, maka kita akan menuai, ya.
tiga peran ini perlu kita ingat senantiasa ya. Bahkan dalam kehidupan doa kita ya. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa tujuan utamanya kita naikkan doa ini selalu kembali lagi kepada Tuhan, berkenan kepada Dia. Lalu kita perlu belajar aturan-aturannya dalam doa itu seperti apa. Ya, jangan membatalkan doa yang pernah kita naikkan dengan penuh kepercayaan karena perkataan kita yang ceroboh gitu ya. Dan banyak lagi aturan-aturan yang perlu kita simak dan kita terapkan. Lalu kita perlu lakukan bagian kita dengan tekun ya, itu petani ya. Dia tekun, dia tahu bahwa yang dia tabur ini akan tumbuh dan dia jaga dengan baik benih yang dia sudah tabur tersebut supaya bisa menghasilkan tuaian yang memang dia harapkan. Nah, ini semua mau gak mau memang akan muncul ya ketika kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita ringkaskan, kekristenan itu adalah soal hubungan dengan Tuhan. Seberapa jauh kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya. As you develop intimacy with God, pada waktu Anda membangun keintiman dengan Tuhan, the supernatural becomes natural ya. Hal-hal yang supernatural itu akan menjadi hal-hal yang biasa. Jadi kalau kita terus semakin intim dengan Tuhan, sesuatu yang nampaknya mustahil itu sudah menjadi hal yang biasa, nggak mustahil lagi, ya. Karena Tuhan ada di dalam kita bergantung kepada Dia. Ya di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Dia, di dalam Dia, I can do all things. We can do all things. Saya bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan apa saja. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ya. Dan kita tahu bahwa semakin kita intim dengan Dia, semakin banyak keinginan yang muncul di hati kita. Memang Dia yang munculkan itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lalu dengan sendirinya, karakter dari seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani itu akan mulai muncul. Karena sebenarnya memang Tuhan itu menumbuhkan ya, memunculkan dari roh kita yang sudah lahir baru. Tinggal kita belajar supaya jiwa kita ini selaras dengan firman Tuhan ya. Nah, dengan sendirinya nanti hal-hal yang kelihatannya nggak mungkin lah ya, itu bisa kita lalui ya. Pada waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka hal-hal yang supernatural itu menjadi hal-hal yang biasa. Ya. Kadang-kadang kita belum sempat berpikir, tapi tindakan kita itu sudah tanpa kita sadari terarah kepada hal yang memang Tuhan inginkan ya dalam hidup kita. Belakangan baru kita ngerti, oh ternyata nggak kebetulan saya ada di sini. Oh nggak kebetulan saya beli ini. Ternyata nggak kebetulan saya ketemu seseorang di jalan. Saya tidak merencanakan itu, tapi ternyata jadi seperti ini. Ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Dan salah satu hal yang Tuhan kerjakan waktu kita membangun keintiman dengan Dia adalah munculnya melodi di hati kita ya, nyanyian sukacita, nyanyian rohani, itu dikatakan di kitab Efesus ya. Berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, puji-pujian dan kidung rohani ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan making melodies in your heart ya. Jadi ada nyanyian-nyanyian yang seringkali itu merupakan tuntunan dari Tuhan atau pesan dari Tuhan untuk kita simak, atau juga bisa berarti itu satu ucapan syukur dari roh kita yang sudah lahir baru ini kepada Tuhan ya. Itu yang membuat kita bisa berjalan terus dalam tuntunannya dan kita menikmati keintiman dengan Dia sehingga hal-hal yang supernatural menjadi natural, menjadi biasa dalam hidup kita sehari-hari.
Haleluya. Amin.